kan itu polemik ya antara Kampung Bayam dan pihak Jakpro. Nah, secara etika, secara jurnalistik mungkin aku bisa aja ngeliput tentang Jakpro yang mengklaim tanahnya. Iya. Tapi secara etika jurnalistik Nggak bisa. aku nggak bisa. Seberapa penting sih ikut organisasi ketika kita masuk kampus? Penting banget ya untuk mengikuti organisasi. Di organisasi itu kita diajarkan untuk bagaimana berdemokrasi. Sebagai warga negara dan calon buruh nih, kawan-kawan semua kan, mahasiswa kan calon buruh kan. Kita mau memasuki dunia kerja. Seminimal-minimalnya daya kritis itu harus kita kembangkan. Seperti ketika kita diupah rendah oleh perusahaan, kita dapat mengkritik perusahaan tersebut. Dan apabila ada nih peraturan-peraturan perusahaan atau peraturan-peraturan negara yang tidak sesuai, yang tidak memenuhi hak kita, kita bisa mengkritik, kita bisa mengkoreksi perusahaan dan negara tempat kita tinggal gitu. Eggline Radio Station. Eggline Radio Station 108,00 FM. Halo good friends, selamat siang. Ketemu lagi nih sama gue Naila yang bakal nemenin kalian dari jam 11 sampai jam 12 nanti hanya di EduTalk. Buat good friends yang mau dengerin live streaming kita atau request lagu bisa langsung ke www.egglineradio.blogspot.com. Dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita di @eggline_radio. Oke good friends, lo bakal ditemenin sama gue Naila yang bakal kasih lagu-lagu dan info updatean terbaru yang udah gue siapin nih untuk 1 jam ke depannya. Semoga bisa menjadi mood booster kalian ya di siang hari ini. Gue tahu banget nih, jam-jam nagung kayak sekarang ini, antara lo belum sarapan atau enggak, pastinya nyawa lo masih ketinggalan kan di rumah. Langsung aja deh gue puterin untuk jam pertama ini ada lagu dari Adhikara Primadona. Masih ditemenin sama Naila yang baru aja muterin lagu dari Adhikara Primadona nih. Gimana nih, kalian langsung merasa jadi primadona atau emang lagi berseri-seri nih? Nah, pas banget nih sama info updatean terbaru dari gue yang akan buat kalian makin berseri-seri di siang hari ini. Jadi good friends, kalian tahu gak sih kalau Kementerian BUMN nih lagi uji coba kerja 4 hari dalam seminggu. Wih, makin hari makin dikit aja ya jam kerjanya. Tiap minggu long weekend terus dong ya. Dan pastinya gak ada uang tuh yang stay di rekening. Nah, tapi kalian ada syaratnya nih. Kalian harus kerja 40 jam dulu. Dan gak boleh asal-asalan. Dan harus atas persetujuan atasan dong pastinya. Jadi harus pinter-pinter deh tuh. Nah ini tuh bertujuan untuk mengurangi tingkat stres karyawan. Boleh juga ya ide dari BUMN ini sama nih kayak lagu yang akan gue puterin. Boleh juga sama Salsabil. Oke good friends, ngomong-ngomong nih ya, tadi kan gue udah sempet bilang kalau di awal tuh info updatean terbaru tuh tentang ide-ide yang boleh juga nih dari BUMN. Nah pas banget nih, bulan-bulan sekarang ini kan lagi memasuki bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru kan ya. Biasanya kalau keadaan kayak gini masih banyak nih mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung. Mending aktif berorganisasi, cari magang, atau sekedar kerja nilai aja, atau jadi kupu-kupu nih, kuliah pulang. Kalau gitu pas banget nih. Siang ini akhirnya kita kedatangan bintang tamu yang super spesial. Tapi untuk itu kita pemanasan dulu barengan sama Tulus Interaksi. Oke good friends, tadi di awal kan gue udah spill sedikit nih ya tentang bintang tamu kita yang super spesial nih, yaitu sosok anak muda yang sangat inspiratif dan multitalenta nih. Nah langsung aja kali ya kita sambut Kak Anissa Inayatullah. Hai Kak. Halo Naila. Gimana nih, apa kabar Kak? Baik sekali ya karena pagi ini diundang mengisi EduTalks bersama Naila. Asik. Kak, kita kan emang sebenarnya udah mau ngundang kan ya minggu lalu nih ya. Betul. Tapi mungkin ada satu kendala dan lain hal mungkin kan ya. Nah, so happy akhirnya kita bisa ketemu dan akan berbincang-bincang seru nih pastinya ya kan. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, gak kerasa gak sih kalau tahun ini tuh kita udah ada di pertengahan tahun? Gak kerasa banget karena
waktu cepet banget di 2024 ini. Iya. Lama pas Mei doang kemarin. Iya, karena kayaknya semua orang merasakan ya, Mei Iya. itu lama banget. Nah, oke Kak, gimana nih kesibukan sekarangnya? Gue lihat-lihat nih, updatean terbaru tuh kayaknya lo lagi hektik banget ya, antara masih magang atau emang masih sibuk organisasi nih? Ini kacau banget sih. Emang sekarang tuh lagi sibuk magang sama lagi sibuk organisasi juga. Iya, terus lagi sibuk kelas juga sih ada. Oh, ada kelas beberapa Iya, ya, beberapa. Kak, ya? Oke, nah kan tadi lu bilang kalau misalnya emang lagi sibuk, masih sibuk nih tentang organisasi. Nah, gue juga lihat nih updatean kemarin-kemarin nih kalau emang lu tuh emang lagi sibuk sama organisasi tentang jurnalistik gitu, ya Iya, kan? betul. Nah, pas banget nih, gue kan emang ada ketertarikan nih, sedikit sih, cuma sedikit, tentang jurnalis gitu kan. Nah, itu kan sama juga nih kayak lu sekarang yang emang lagi berkecimpung di dunia jurnalistik gitu kan ya. Dan gue lihat-lihat lu kemarin juga sempat berpartisipasi, kayak pernah yang ada program yang workshop, ya kan, benar? Iya, Ya, betul. yang workshop itu. Nah, itu tuh emang ngundang dari semua kampus juga atau gimana? Oh iya, itu mengundang semua pers Oh, yang semua ada pers. di Indonesia Oh, jadi sampai Ambon. Iya, itu ngundangnya dari UNJ-nya atau gimana? enggak dari LPM Didaktikanya. Oh, dari LPM Iya. Didaktikanya. Heeh. Nah, menurut dari Naya sendiri nih, seberapa penting sih ikut organisasi ketika kita masuk kampus? Menurutku pribadi sih penting banget ya untuk mengikuti organisasi, bukan gimana-gimana. Tapi kan di organisasi itu kita diajarkan untuk bagaimana berdemokrasi. Nah, dalam organisasi juga, dalam tata kelola berdemokrasi itu kita mengutarakan pendapat, mengkritik, berani dikritik, itu adalah contoh-contoh dari demokrasi. Sebagai warga negara dan calon buruh nih, kawan-kawan semua kan, mahasiswa kan calon buruh kan, kita mau memasuki dunia kerja, seminimal-minimalnya daya kritis itu harus kita kembangkan, seperti itu. Dan seminimal-minimalnya, sekurang-kurangnya, ketika kita diupah rendah oleh perusahaan, kita dapat mengkritik perusahaan tersebut. Dan apabila ada nih peraturan-peraturan perusahaan atau peraturan-peraturan negara yang tidak sesuai, yang tidak memenuhi hak kita, kita bisa mengkritik, kita bisa mengkoreksi perusahaan dan negara tempat kita tinggal gitu. Itu fungsi, menurutku itu paling penting ya dalam fungsi organisasi, selain mengasah soft skill atau bagaimana cara disiplin waktu, terus bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua mungkin aku bakal melihat dari segi historisnya ya. Dari segi historisnya itu, bila kita tilik prakemerdekaan Indonesia, itu bagaimana caranya founding father kita itu merebut kemerdekaan dari Belanda itu, ya tidak lebay jika gua mengatakan kalau misalnya itu tuh berkat organisasi. Kita bisa melihat Sarekat Islam, abis itu ada Budi Utomo dan Taman Siswa ya. Iya, benar. Jadi kayak organisasi itu penting banget gitu dalam kehidupan kita, seperti itu. Jadi bisa ngebuka wawasan kita juga nih tentang sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu Iya, kan ya. Bukan hanya sekedar kita bisa disiplin dalam waktu Iya, juga, tapi ada hal-hal dan manfaat lainnya Iya, kan. betul, Benar iya. banget. Nah, oke Nay. Terus gimana sih awalnya nih lu bisa Iya. tertarik dari jurusan lu sekarang nih kan, walaupun sama-sama sosial gitu kan ya, tapi Iya, kalau iya. kita bisa lihat gitu kan, jurnalistik ini notabene-nya tuh kan masuknya di FISIP ya, Iya, kayak betul, gua betul, gitu betul. contohnya Iya, Ilkom iya, iya. gitu kan. Nah gimana tuh sampai bisa berkecimpung gitu? Sebenarnya sesederhana gue merasa manajemen itu tidak menarik lagi ya. Dulu ekspektasi gue saat gue apply di manajemen UNJ itu, gue bisa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang akan mengembangkan bisnis gue pada saat itu. Dulu kan waktu SMA gue sempet jualan ya, walaupun kecil-kecilan lah, jualan piscok gitu kan. Tapi gue ingin mengembangkan usaha gue ini. Tapi setelah 1 tahun berdinamika di kelas, ternyata gue tidak mendapatkan apa yang gue ekspektasikan. Akhirnya gue mencari-cari, explore lah soal UKM-UKM yang ada di UNJ. Ada nih LPM Didaktika, mereka lagi ngebedah buku. Kebetulan gue suka membaca dan menulis. Benar. Akhirnya gue inget banget waktu itu gue tuh suka, waktu itu ada bedah buku
Hantu Bermata Runcing karyanya Butet Manurun yang Sekolah Rimba kan. Iya. Itu gue langsung di sana gue ikut bedah buku mereka dan akhirnya diajak ke dalam organisasi itu dan kita hunting. Jadinya gue sangat jatuh cinta dengan organisasi gue sekarang. Jadi ya Jadi emang berawal dari emang suka nulis dan suka membaca buku Iya. akhirnya oh kayaknya cocok nih ikut LPM Iya, Didaktika betul. ini. Betul. Oke. Nah, boleh kali ya Nay, lu ceritain nih satu pengalaman yang paling memorable menurut lu nih selama lu observasi. Ya Iya. kan pasti kan kalau kita di jurnalistik itu kan pasti ada yang namanya meliput, Iya, gimana iya, sih? iya. Terus ada yang misalnya kayak kita nulis itu kayak gimana? Ada gak sih pengalaman-pengalaman pas waktu ketika Iya. lu turun observasi? Pengalaman paling menarik sebenarnya saat gue meliput Furkon itu ketua Kampung Bayam yang kemarin dikriminalisasi oleh Jakpro dan awalnya itu belum dikriminalisasi. Jadi gue sering ke Kampung Bayam, ke rusun Kampung Bayam itu pendekatan dengan warganya. Jadi kalau misalnya di gue itu tuh nggak bisa, gue bisa misalnya langsung wawancara, tapi untuk mendapatkan informasi gue lebih etiknya gitu, lebih etiknya mendekatkan diri dulu dengan masyarakat di sana. Akhirnya gue mendekatkan diri dengan masyarakat di sana. Dan pada saat gue ingin lebih serius ke wawancara, ternyata narasumber gue ini dikriminalisasi, dipenjarakan oleh Jakpro gitu, oleh Pemda Jakarta. Jadi gue sempat kebingungan di situ dan itu memorable banget sih karena gue harus menjenguk beberapa kali Mas Furkon ke penjara. Abis itu juga harus bayar juga Nay kalau misalnya kita mau ngejenguk gitu. Oh berarti kalau misalnya kita mau turun observasi gitu terus mau mendekati nih gitu ya Iya. contohnya, itu kita harus bayar juga ya berarti? Enggak, karena Mas Furkon itu di penjara jadinya untuk bayar sipir penjaranya biar bisa sipir, buka biar kunci. bisa buka kunci dan bisa ngejenguk, ngobrol kalau bisa gitu ngobrol ya sama lebih orang. dalam gitu. Iya. Nah, tapi kendalanya juga saat itu gue tuh nggak bisa masukin HP dan nggak bisa masukin alat perekam apa-apa. Oh jadi cuma sekedar lu ngobrol doang gitu Iya, ya? gua Dan ngobrol harus doang. mengingat gitu ya? Harus mengingat. Nah, itu sangat memorable karena itu sangat lama, 40 hari dia di penjara, 40-50-an, terus dia keluar kan. Jadi gue tuh wawancaranya pra penjara, pas di penjara sama pasca dia dari penjara, seperti itu. Jadi menurutku itu liputan yang sangat memorable sampai sekarang ya Kampung Bayam masih terkatung-katung tidak Iya, jelas betul. statusnya. Seperti itu. Jadi emang melewati beberapa tahapan dulu ya Fase, untuk bisa iya. dapat berita itu. Iya. Oke. Nah, sama nih kan tadi lu bilang kalau misalnya kita bikin suatu berita atau kita mau observasi itu kan pasti ada etikanya ya. Iya, ya kan? betul. Nah, terus juga ada tantangannya kayak tadi nih. Terus menurut lu nih ya, apa sih tantangan dan etika jurnalisme yang emang selama ini lu terapin dalam diri lu sendiri? Nah, itu sebenarnya untuk tantangannya dulu ya. Tantangannya itu memang sulit menemukan narasumber yang kita mau. Dalam lokus kampus banyak mahasiswa yang takut namanya dikutip di bagian didaktika ya. Banyak mahasiswa yang takut namanya dikutip. Entah itu dia takut dikucilkan teman-temannya atau bahkan direpresi sama dosen, sama kampus atau bagaimana. Untuk bagian luasnya bukan kampus doang tapi nasional itu tadi yang kayak Mas Furkon. Abis itu gue juga pernah ngeliput jalan panjang represi agama Buddha di Indonesia waktu itu tuh di Glodok. Dan benar-benar jadi kan kita semua tahu kalau misalnya Glodok itu daerah yang pernah terjadi kerusuhan di situ. Iya, betul. Tapi pada saat gue kesana tidak ada yang berani membuka mulut. Ya salah gue sih karena itu. Karena lu langsung datang aja Langsung atau kayak datang. gimana? Iya, Langsung datang aja. Jadi tidak kayak ada orang juga pendekatan. ini pendekatan gitu ya. Jadi ada pendekatan. Jadi gue kayak oh iya gitu. Yang paling susah tuh emang mencari narasumber yang pas untuk. Berarti mahasiswa pun kayak untuk mereka mau mengaspirasikan Iya. inian omongan mereka gitu kayak takut-takut gitu kali ya. Takut-takut. Karena mungkin dari omongan teman-temannya atau dari pihak kampusnya dan jurusannya nanti Iya, kayak gimana betul. apa atas aspirasi mereka gitu kali ya. Iya betul. Dari mahasiswa sendiri juga takut. Warga-warga di luar juga ada yang takut juga gitu. Jadi banyak narasumber yang takut. Terus yang kedua tadi untuk etika jurnalistik sebenarnya ketika memasuki didaktika kita diperkenalkan sama 9 elemen jurnalistik karya Bill Kovac. Itu
sebenarnya hari ini ada 10, Bill Kovac merevisinya menjadi 10. Bill Kovac itu salah satu wartawan di Amerika. Sebenarnya dia tuh menyusun buku, itu buku 9 elemen jurnalistik. Dia menyusun bukunya sama Tom siapa gitu, aku lupa ya. Iya. Nah, di dalam buku itu ada independensi, terus loyalitas kepada warga, penyambung lidah rakyat, terus yang seperti itu memverifikasi terus menerus. Iya, Itu benar. mungkin yang bisa aku sebut sebagai etika jurnalistik yang aku pegang sampai saat ini ya, seperti itu. Jadi kamu ada dari ke-9 dan Iya. akhirnya direvisi, ada salah satu yang emang kamu terapin sampai sekarang Iya, kayak gitu ya. Iya. Dan dari etika-etika tersebut membantu kamu juga untuk Iya, betul. mengobservasi ke lapangan tuh kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya aku, jadi kita ambil contoh case itu yang kemarin. Sebenarnya kan itu polemik ya antara Kampung Bayam dan pihak Jakpro. Nah, secara etika, secara jurnalistik mungkin aku bisa aja ngeliput tentang Jakpro yang mengklaim tanahnya. Iya. Tapi secara etika jurnalistik Nggak bisa. aku nggak bisa. Aku harus itu ada salah satu dari elemen itu adalah dari hati nurani kita. Kita harus meliput sesuatu dari hati nurani kita. Nurani aku tuh memanggil untuk meliput Kampung Bayam ini, bukan Iya. ini. Si orangnya ini, tapi iya. kampungnya tuh kayak gimana Iya, gitu kampungnya ya. gitu, kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang aku pegang sampai hari ini gitu. Jadi Kayak itu. tetap mengikuti kata hati gitu ya. Kata hati nurani. Oke, ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngomongin tentang tantangan nih, tentang etika kan, Nay. Nah, gimana sih cara kamu nih, cara lu gitu ya, Nay, untuk membedakan antara berita yang kredibel sama berita yang hoax di era digital sekarang nih? Kan pasti masih ada nih berita-berita yang hoax, dan lu udah tahu kan kalau Iya. misalnya masyarakat Indonesia nih kebanyakan yang misalnya lansia gitu kan ya, mereka tuh terkadang masih untuk percaya nih tentang berita-berita hoax gitu kan, yang kayak apa sih namanya, yang kayak website-website yang Iya. emang belum kredibel gitu, tapi pas mereka baca oh langsung ini nih, terus langsung nge-share gitu kan biasanya tuh. Iya. Terus gimana, Nay? Kalau misalnya itu sebenarnya dari jurnalisme kita kayak Tempo, media-media, kanal media kita kayak Tempo, Kompas, CNN itu punya namanya cek fakta, guys. Jadi kalau misalnya kalian menemukan hoax, itu kalian bisa langsung cek fakta di Tempo atau Kompas. Itu bisa langsung ini berita hoax, ini berita enggak, bukan berita hoax, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang menurutku yang paling penting untuk menuntaskan hoax ini adalah itu sih kesadaran kritis masyarakat itu harus ditingkatkan gitu. Akhirnya kita harus menumbuhkan rasa skeptis terhadap satu berita. Apakah ini hoax ataukah ini tuh adalah berita benar, seperti itu. Kalau misalnya kemarin Aliansi Jurnalistik Indonesia itu membuat salah satu pelatihan, itu temanku ikut di situ 2 orang, itu mereka itu mengundang beberapa pers yang ada di Indonesia, ada yang dari Lombok juga kalau nggak salah. Itu mereka mengadakan pelatihan cek fakta. Jadi outputnya itu masing-masing dari orang itu membuat cek fakta setiap bulannya. Jadi kayak lu mengamati ini berita hoax atau enggak, seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi emang ada bagian-bagian dari pers-pers gitu untuk mengecek juga ya gimana sih fakta-fakta yang kredibel, yang Iya, hoax betul. mana. Emang udah ada SOP-nya gitu kali ya. Iya, SOP-nya. Oke. Nah, menurut lu nih, ya kan, gimana sih cara lu sendiri untuk menghadapi dan ketika menulis topik-topik yang emang sensitif dan kontroversial gitu? Ini menarik pertanyaannya karena Indonesia adalah negara dengan hukum yang paling amburadul dan banyak pasal karet di dalamnya ya. Jadi untuk semua wartawan dan semua pers mahasiswa itu harus hati-hati. Kamu juga harus hati-hati dalam menulis berita karena rawan ditangkap dan kita menjadi kelompok yang rentan. Apalagi kemarin kan ada rancangan undang-undang penyiaran yang itu Iya, benar kamu tahu banget. sendiri, Yang emang udah orang-orang juga udah tahu iya, kali ya. orang-orang itu kemarin sempat viral. Nah, jadi pas saat aku
kelas, aku sempat mengikuti kelas jurnalisme sastrawi dari Andreas Sarsono dan Janet Steele. Itu Andreas itu selalu menekankan gitu, jangan sampai wartawan saya tertangkap dan masuk penjara, kata Andreas Sarsono, karena banyak tadi hukum Indonesia ini amburadul bla 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 bla. Nah, tapi dia tuh mengajarkan kalau misalnya dalam menulis berita kita tuh harus menggunakan kalimat pasif agresif. Pasif agresif namanya. Jadi alih-alih kita menulis tentara menyerang Furqon, aparat menyerang Furqon di rumahnya pada saat ingin berbuka puasa, mending kita tulis seperti ini, Furqon diserang. Jadi alih-alih menyerang, jadinya diserang. Ya, jadinya diserang. Jadi kita menggunakan kalimat pasif agresif seperti itu. Itu yang pertama. Itu mitigasinya mungkin. Tapi kalau misalnya udah terlanjur kita nulis kontroversial dan kita itu dikriminalisasi atau dipenjarakan gitu, atau kita dituntut sama siapa gitu, itu tuh bisa secara organisasi disikapinya. Jangan sampai kita bersikap secara individu. Kita memiliki organisasi gitu. Seperti saya misalnya, saya di LPM Didaktika. Nah, biarkan LPM Didaktika dan teman-teman saya yang bersikap secara organisasi kayak gitu. Dan kalau misalnya hari ini Persma sendiri itu sudah ada badan untuk melindunginya, yaitu Dewan Pers. Jadi aku tidak takut sih untuk menulis hal-hal yang kontroversial seperti yang Naila bilang gitu. Oh, jadi emang walaupun kita sebagai yang tadi kamu yang tadi lu bilang bahwa kita sebagai misalnya contoh tadi apa pers mahasiswa gitu kan ya. Nah, itu tuh terkadang kan tadi kata Andre siapa itu itu kan dia bilang bahwa jangan sampai ketahuan kalau misalnya ada yang tertangkap karena hal-hal negatif atau kontroversial kan. Tapi di sini kamu pun udah kayak gak takut lagi nih ya kan, betul. Good Friends, karena emang udah ada salah satu dari Dewan Pers yang udah menangani terkait itu tersebut gitu kan. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas nih tentang jurnalistik, organisasi dan kepentingan dan benefit apa aja sih dari organisasi itu sendiri kan. Nah, menurut lu sendiri nih Nay, ada gak sih tips and trick untuk Good Friends yang mereka masih bingung nih ya kan, untuk mengambil langkah ke depannya, mau ngambil organisasi aja, cari magang atau kayak gimana gitu kan. Gimana Nay? Ada gak? Kalau misalnya aku berpendapat harus mengambil organisasi ya guys. Itu adalah cara kita mengaktualisasikan diri kita gitu. Mungkin buat orang-orang yang masih bingung gitu, kalian bisa mencobanya dari hobi kalian apa dulu gitu. Misalnya hobi kalian melukis atau motret-motret nih, yang suka motret-motret atau bikin film gitu. Menurutku dalam kelas itu kelas hari ini di universitas adalah sebuah yang boring. Jadi kita harus nyari seru-serunya itu di organisasi kayak gitu. Kayak aktivitas luar lain, kayak volunteer juga bisa kan. Jadi gak perlu organisasi yang emang ini juga, tapi kalian bisa cari emang kegiatan-kegiatan positif di luar sana gitu dong. Nah, gitu dia Good Friends kan, tadi udah ada tips and trick nih ala Kanaya. Tapi pasti kalian nih para Good Friends, kan kita nih sebagai generasi muda gitu kan ya, masih ada banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang masih kayak males nih untuk baca berita ya kan Nay. Nah, gimana sih Nay menurut lu sendiri bahwa sebuah berita tuh bisa jadi penting dan menarik tuh kayak gimana? Iya, sebenarnya penting dan menarik itu adalah dua kata yang berbeda, karena kalau misalnya berita yang penting itu, menurutku berita yang penting itu adalah berita yang kredibel dan sudah melalui tahap jurnalistik, yaitu ada verifikasi dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya berita lu hoax, berarti berita lu gak penting kayak gitu. Dan untuk berita yang menarik, menurutku sendiri, aku adalah penggemar novel-novel dan sastra-sastra gitu. Jadi berita dikatakan menarik ketika itu dituliskan secara, kalau misalnya dalam artikel, dalam jurnalistik ada yang namanya feature gitu, atau akhir-akhir ini namanya naratif journalism gitu, kayak karya-karyanya Anthony Shadi, Gunawan Muhammad, yang kayak gitu-gitu. Oke, Good Friends, tadi kan kita udah ngomongin ya kan di awal tentang kayak tips and trick dan lain-lain. Terus kalau berita tuh sebenarnya penting dan berita tuh sebenarnya bisa menarik kalau kita sendiri emang mau baca juga ya kan. Dan salah satunya itu kredibel gitu kan ya Nay. Nah,
menurut lu nih Nay, ada gak sih satu lagu yang mungkin lu bisa rekomendasi untuk para good friends di luaran sana nih, Iya. yang bakalan lu dengar ketika lu lagi burn out gitu? Iya, pas lagi hektik-hektiknya Iya, sama betul. organisasi atau magang atau kuliah sendiri, itu dari Dongkar Sepenggal Sadar itu bener-bener gue ngerasa relate banget sama lagu ini, karena gue bener-bener menjalankan itu semua dengan sepenggal sadar. Sadarnya cuma sepenggal doang, nggak seluruhnya. Sisanya udah hilang, nggak tahu kemana ya. Yang penting hidup aja deh. Gue juga nggak tahu kenapa harus hektik kayak gini ya. Gue Tapi jalanin kan aja. dijalanin aja Iya, gitu ya. dijalanin aja. Ya udah kalau gitu langsung aja good friends kita dengerin lagu yang udah direkomendasi nih sama Kanaya, yaitu dari Dongkar Sepenggal Sadar. Oke good friends, kita mungkin lanjut aja kali ya ke STE, sesi tanya Edu. Nah good friends, tadi kan kita di awal udah ngomongin tentang hal-hal banyak dan udah dengerin juga nih lagu yang mungkin kita bisa ngelewati itu karena denger lagu ini, sama nih kayak Kanaya ya kan. Soalnya udah banyak juga nih Nah yang ngasih tahu nih, Kak sesi pertanyaannya kapan sih gitu kan ya. Mungkin kita bisa lihat aja kali ya sekarang. Nah ini nih Nay, ada dari @nicepeopleXXX. Kak gimana sih caranya manajemen waktu antara organisasi sama magang nih? Karena kan tadi lu juga udah sempat spill gitu kan, kalau emang lu juga lagi hektik tentang magang. Nah gimana sih cara manajemen waktunya itu Nay? Untuk cara manajemen waktunya, gue selalu pakai skala prioritas sih. Misalnya organisasi membutuhkan kerjaan gua itu selesai dalam waktu 2 hari, dan magang itu membutuhkan kerjaan gua selesai dalam 1 hari. Nah itu tuh bisa diakalin lah, gua ngerjain magang dulu baru organisasi. Tapi ketika keduanya itu bertabrakan gitu, ini agak tidak profesional, tapi gua akan memilih organisasi ya, karena di magang itu gua tidak dibayar. Jadi unpaid ya? Iya unpaid, jadi gue memprioritaskan magang itu kedua daripada organisasi, seperti itu. Karena tanggung jawab gue di organisasi juga lebih besar kan daripada Iya, di betul. magang. Kalau di magang kan gue cuma menjadi anak magang, Iya benar. dan ketika gue di organisasi gue menjadi manajemen konten dan lain-lain lah. Jadi banyak gitu kan ya. Jadi emang kalau dari lu sendiri lu akan memprioritaskan study ya iya, kan, study. organisasi gitu. Oke Nay. Nah itu dia nih good friends, jawaban langsung dari Kanayanya gimana sih caranya kita tuh bisa manajemen waktu, yaitu tadi ada skala prioritas ya. Iya, skala Nah prioritas. biar makin seru lagi nih, mungkin kita putarin kali ya lagu yang pastinya bikin kalian makin happy untuk menghadapi hektiknya Jakarta mungkin ya di siang hari ini. Lagu dari Niki, Every Summertime. Oke, nah tadi kan kita udah juga ngebahas tentang organisasi. Terus udah lu spill juga nih kan ya Nay, tentang magang-magang gitu. Dan lu emang lagi aktif terkait tentang magang itu ya kan Nay. Nah boleh tahu gak sih gimana sih awal pertamanya lu bisa nge-apply untuk magang ke perusahaan yang sekarang itu? Iya, Perusahaan apa kalau boleh tahu nih? Indonesian Corruption Watch. Sebenarnya ini bukan perusahaan, ini lebih ke non-government organization, LSM di Kalibata. Oke. Nah ada kesulitan dan tantangan itu sendiri gak sih pas pertama kali lu nge-apply di perusahaan itu? Gue bersyukurnya didaktika ini, organisasi ini memiliki jaringan yang cukup luas. Jadinya pada saat gue lagi kebingungan, cutting gue itu menyarankan gue untuk ikut aja di sini, karena selinear juga dengan Organisasi yang lu sekarang bukan selinear jurusan manajemen. ini? Karena Jadi emang sejurusan gitu kan iya, ya? ngomonginnya kan korupsi KPK atau apa, kan itu kita bisa menelaah laporan keuangannya atau seperti gimana ya. Dan pada saat gue nge-apply, beberapa hari kemudian dipanggil interview, terus kita interview, terus diterima. Menurut gue ya karena kita itu adalah jaringan didaktika ya. Kebetulan di NGO ini ketua dari ICW ini tuh adalah alumni didaktika. Walaupun gue juga nggak tahu kenapa gue diterima, tapi ya alhamdulillahnya sih. Berarti karena emang jaringan Ini, juga dari organisasi yang akhirnya boleh nih gitu Iya, kan. Dan emang selinear juga Iya, kan sama si iniannya jurusan lu gitu kan. Iya betul. Nah
Itu dia kan tadi ya Nay, tentang gimana sih cara pertama kali lu apply-nya gitu. Menurut lu nih Nay, ada gak sih pengalaman lu sendiri? Maksudnya gue tuh kayak, kan lu kan ikut organisasi kalau gak salah di semester 3 atau 2 Iya, kan betul. ya, bener kan Iya. ya? Nah, menurut lu nih buat para good friends di luaran sana, semester dan waktu yang pas untuk apply magang tuh kapan sih? Dan benefit apa aja yang lu rasain dan lu dapetin hingga sekarang ini? Karena barangkali nih ya kan, ada good friends yang emang mereka mau curi start untuk magang, tapi mereka bingung nih semester Iya. sama kapan sih harus Iya. mulai magang tuh. Kalau menurut gua, sebenarnya gua magangnya itu dipaksa dari kampus karena seharusnya itu semester 7 tapi kita dipaksa jadi semester 6. Jadi 1 tahun magang itu dari kampus. Abis itu tapi menurutku idealnya magang itu pada semester 7 karena semester 6 itu masih ada pembelajaran di ruang kelas. Kenapa aku bilang idealnya semester 7? Karena kultur magang dengan kultur kampus itu beda. Kultur magang itu ya lu dituntut jadi profesional dan lu harus masuk jam 9, pulang jam 5, lu harus pakai pakaian yang rapi, lu harus kayak ya tunduk kepada atasan, kayak gitu-gitu. Jadi menurutku kalau misalnya orang yang bisa ngebalance antara magang sama kuliah yang masih 21 SKS itu, Iya betul. yang 21 SKS itu harusnya ajaib sih. Gua keren aja kalau misalnya itu dia bisa ngebalance semuanya antara kuliah, organisasi dan magang, tapi ketika kuliahnya itu masih 21 SKS. Jadi menurutku idealnya di semester 7 ngambil magang. Jadi Gitu. mungkin dari kepribadian kita juga Iya, sanggupnya kapan gitu kali ya good Iya. friends. Tapi menurut dari Kanaya sendiri itu pun nge-play-nya tuh lebih baik semester 7 aja Iya, gitu semester kali ya. 7. Ketika udah nggak ada kesibukan lagi nih di ruang kelas kayak gitu. Oke, wah makasih banyak ya Kak atas informasi, atas pengalamannya. Terus pengalaman-pengalaman dan Kakak juga sempat kayak nge-spill nih bahwa kalau organisasi, magang tuh harus kapan sih, benefitnya Iya. tuh apa aja sih. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu bekal kali ya buat para good friends di luaran sana. Gimana sih cara kita mungkin, oh iya kayaknya mesti curi start tuh dari sini. Jadi mereka juga udah ada bayangan nih ya Iya. kan, bener gak Kak? Betul, Naila. Nah, jadi mungkin itu aja kali ya good friends. Tapi nih di menit-menit terakhir ini gue bakalan puterin salah satu lagu yang pastinya bakal bikin kalian makin happy lagi nih. Ada Hey Stupid I Love You dari GP Sax. Oke good friends, gak kerasa ya, gua dan Naya udah nemenin kalian 1 jam nih. Nah semoga informasi dan lagu-lagu yang udah gue puterin, dan tadi juga ada rekomendasi dari Kanaya sendiri, bisa menjadi inspirasi kalian ya good friends. Gue mau ngucapin terima kasih buat narasumber kita juga, dan buat kalian yang udah dengerin gue hari ini bersama dengan Kak Anissa Inayatullah. Dan jangan lupa ya good friends untuk dengerin gue terus tiap hari Rabu siang hanya di Edu Talk. Abis ini masih ada banyak penyiar lainnya nih yang gak kalah asik dari gue. Dan untuk menutupi siang hari ini, gue akan puterin lagu terakhir yang seru banget nih, karena lagu ini tuh bisa bikin kalian lebih happy lagi. Gue Naila pamit undur suara and have a nice day.